Baik, pemirsa Simpo TV kembali lagi bersama dengan kami di dalam program Beken Bisnis Elit dan Keren. Ini adalah suatu program yang membahas tentang strategi bisnis, komunikasi baik bagi para bisnismen yang sudah mempunyai bisnis, usahanya sudah berjalan maupun yang ingin mengembangkan usahanya. Sudah ada bersama dengan saya ya, Coach Doni The Kaiser pastinya. Halo, Wah, Coach Doni. ini yang akan membantu bersama dengan saya Roni Francis yang akan bersama kita membahas tentang strategi bisnisnya tadi. Episode kali ini kita akan membahas peluang di balik kegagalan, Coach. Nah, kali ini kita akan membahas tentang berbagai macam usaha yang sebenarnya dipikirkan sebenarnya ini usaha dari bisnis utama nih. Bisnis utamanya sudah berjalan dan ternyata dia ingin mengembangkan suatu bisnis baru lagi atau mungkin produk-produk baru dan ternyata produk barunya itu tidak sesuai dengan namanya harapan, dianggapnya gagal, akhirnya orang jadi down. Padahal sebenarnya terbentuk namanya suatu kesempatan baru. Nah, itu maka pastikan selalu Anda bersama dengan kami. Inilah program Beken, program Bisnis Elit dan Keren. Nah, Coach Doni. Ya. Nah, kali ini kalau sudah ada Coach Doni, saatnya kita curhat-curhatan soal bisnis ya. Kali ini berarti disriver. Disriver lagi. Iya. Nah, kalau Coach Doni bilang ya, kebanyakan orang kalau sudah gagal nih Coach ya. Ini kira-kira dia bakal semangat nggak sih ya namanya untuk mengembangkan bisnisnya, apalagi misalnya contoh sekarang orang bilang begini nih, saya pengen namanya harus produk inovatif, ya harus yang disebut namanya kreatif, tapi kira-kira udah dipikir nih, waduh mentok, udah nggak bisa lagi nih, gimana caranya supaya kita bisa kreatif pada saat kita udah bikin sesuatu yang baru, coba dijual terus gagal. Ente yang belinya kan. Nah, gimana Coach? Seharusnya sih kita nggak boleh patah semangat ya. Seharusnya kita tidak boleh Seharusnya. berhenti mencoba ya. Iya. Tapi sayangnya dari berbagai kasus yang kita temuin, banyak orang yang ketika mencoba pertama kali, kemudian merasa tidak mencapai apa yang diinginkan, dia kemudian menyerah. Betul Coach. Makanya angka wirausahawan atau entrepreneur di Indonesia memang masih sangat kecil kan. Betul. Karena yang dibutuhkan bagi seorang pengusaha, wirausaha, bisnismen, pelaku usaha, apapun di level manapun, mulai dari UMKM sampai level konglomerasi, itu soal keberanian untuk terus mencoba, tidak patah semangat. Ya, kan kita nggak pernah tahu kapan akhirnya kita mencapai kesuksesan. Kalau cuma baru satu batu sandungan pertama kemudian kita selesai, kayaknya nggak cocok buat gue. Ya nggak akan pernah terbukti bahwa kita akan bisa mewujudkan apa yang kita impikan. Jadi kalau saya lebih cenderung setuju bahwa satu kali gagal nggak apa-apa. Kan katanya gagal adalah sukses yang tertunda kan. Dua kali masih nggak apa-apa. 1000 kali gagal nggak apa-apa. Yang penting 1001 kali bangkit. Iya, yang penting ada bangkitnya itu ya. Iya, bangkit itu dulu penyanyi rock loh. Oh, apa tuh? Bangkit Sanjaya. Nggak tahu ya? Nggak tahu, eranya berbeda nih. Nah, kalau misalnya kita bilang untuk namanya mencoba, untuk namanya ahli, kita harus menanyakan kepada ahlinya dulu nih. Ya, untuk bahasa Indonesia mengenai arti dari inovasi sendiri kan. Karena kita harus tahu tentang namanya inovasi. Nah, yang pertama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau yang disebut dengan inovasi adalah pemasukan katanya atau pengenalan hal-hal yang baru. Jadi ini Coach ya, pembaruan. Yang kedua, penemuan baru. Ya, seperti yang tadi udah disampaikan ya, yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Penemuan baru ya. Ya, jadi yang berbeda dari gagasan, metode ataupun alat. Yang ketiga adalah unsur yang mengalami pembaruan dalam bahasa modern. Nah, itu Coach kira-kira ya dari inovasi. Nah, saya mungkin ada suatu cerita dulu Coach. Menyambung dari ini. Coach Doni pernah pergi ke Taiwan? Pasti pernah dong ya. Taiwan itu Taiwan ya, bukan Thailand ya. Nah, Taiwan ya. Mirip soalnya. Iya, sama-sama depannya itu ya. Mau digomongin nggak enak nih. Nah, jadi waktu itu mungkin Coach Doni pernah tahu nggak makanan apa yang ciri khas dari Taiwan? Street food. Iya, street food. Oh, street foodnya apa maksudnya? Apa ya? Karena saya makan semua. Nah, ada satu ya. Maksudnya. Bukan. Apa? Yang dari jauh orang udah pasti tahu. Oh, itu pasti makanannya. Dan itu enak banget. Belum pernah ya ke sana ya. Apa sih? Namanya itu adalah kalau disebut ini tahu bau. Oh iya. Oh iya, Allah itu yang ngantri. Iya. Gila-gila. Saya datang ke kawasan Shilin. Iya. Shilin itu bahasa itunya tahu bau itu? Chow tofu. Iya. Chow tofu. Gila ya, Iya. ngantri gila. Betul. Jadi ada ceritanya nih Coach. Saya coba. Iya, coba gimana rasanya, enak nggak? Ya kalau saya sih karena tidak terbiasa jadi ya biasa aja.
Oh, sebenarnya kalau saya tidak begitu suka tahu nih Coach ya. Tapi chow tofu itu sebenarnya enak asal Anda tutup hidung aja. Ya gimana Iya. ya makan sambil tutup Iya, hidung. tapi sensasinya di sana. Ya, Nah, ya, ya. ternyata dulu ada ceritanya nih Coach Oh, ya dulu. gimana sih ceritanya? Jadi sebenarnya Tahu-tahu itu gitu. cerita tentang ada satu orang yang disuruh ikut perlombaan nih Coach. Suruh ikut perlombaan untuk jualan, namanya kan orang jualan tahu nih, masing-masing jualan tahu, nah, bukan perlombaan lah ya, jualan tahu ya. Ketika namanya jualan tahu, nih ada orang yang baru. Nah, kebanyakan orang itu takut dengan pesaing yang baru, betul nggak? Takut dengan pesaing yang baru. Jadi apa yang dilakukan? Wah, ditaruh sesuatu supaya tahunya tidak jadi yang enak. Tahu yang orang tahu itu tahunya harus yang bagus ya, yang kelihatannya wangi ya. Nah, zaman dulu yang karena dia tahunya itu tahu yang bagus, akhirnya dimasukin sesuatu jadi tahunya jadi busuk. Waktu lagi sebelum namanya jadi pengolahan. ini ada orang jahat ya. Ada orang jahat. Kemudian membuat Iya. tahunya itu jadi busuk gitu Iya, ya. tahunya jadi dibikin jadi busuk. Tapi ada satu orang pas waktu dia ya setelah jadi pengusahanya, dia bilang, wah ini kok tahunya jadi kayak busuk. Tahu enak nggak ya? Tapi dilihat rusak enggak, tapi bau. Bau Ya, doang. belum rusak. Jadi kayaknya bisa ini kita lakukan sesuatu di sana ya. Akhirnya diolah sama dia menjadi namanya suatu masakan. Bau tetap nggak hilang, Coach. Aduh, ini tetap bau jangan. Tapi dicoba sama dia. Pasti namanya orang masak dicoba kan, Coach? Dicoba, wih enak. Iya, ada orang yang kelaparan lagi datang ke rumahnya dia, main langsung comot aja makan. Wih enak ini. Wah, artinya kemungkinan bisa laku nih. Akhirnya dijual sama dia. Dan ternyata orang pas waktu lagi cium, ih bau. Dia bilang enak kok. Akhirnya satu orang coba ngomong sama orang lain. Nah, akhirnya mulai dari sana terkenal disebut dengan nama chow tofu. Nah, ini berkaitan dengan inovasi tadi, Coach. Keren juga ya, ternyata dari sesuatu yang katanya adalah masalah atau musibah bisa berubah menjadi sebuah keuntungan ya. Iya. Bagaimana kita melihatnya. Saya setuju itu. Nah, itu dari kata-kata inovasi nih. Tetapi kita pengen melihat lagi, ada nggak sih suatu perbedaan nih ya, sebelum dari ahlinya nih, Coach. Kalau namanya kreatif, ya itu ada beda nggak atau kreasi dengan disebut dengan namanya inovasi menurut Coach Doni? Pasti berbeda. Pasti beda. Kata-katanya udah beda ya. Beda. Oke, pertama ya. Kita tanya sama. Oke, siap. Oke, dari kreasi, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pertama adalah hasil daya cipta atau hasil daya khayal. Wah, ini kita tanya ya, mimpi apa bukan nih ya? Penyair, komponis, pelukis dan sebagainya. Yang kedua, ciptaan atau buah pikiran, ciptaan buah pikiran atau kecerdasan akal manusia. Nah, jadi gimana nih Coach maksudnya nih Coach? Ya, saya setuju. Ini daya cipta, daya kreasi itu, daya khayal itu maksudnya imajinasi. Nah, ya impian kan? Bukan ini? Impian bisa, beda sama mimpi ya. Iya. Mimpi kan dilakukan saat tidur kan. Iya, impian berarti saat dia lagi terbangun. Iya, sadar. Oke, jadi kalau namanya kreasi ini, kalau bisa kita kaitkan dengan namanya tadi yang chow tofu itu kira-kira sama nggak sih? Atau berbeda? Kreasi dengan tahu bau tadi. Iya, tahu bau tadi. Ya, justru dia berkreasi karena ada masalah kan? Iya. Jadi, entah kondisinya terpaksa atau gimana, iya. melahirkan sebuah kreasi kan? Iya, karena kan dibilang hasil daya cipta karena semuanya itu juga melalui namanya proses olahan. Betul. Jadi inovasi itu lahir, olahan yang bau. Nanti akan ada cerita yang lain lagi ya, para pemirsa Sinpo TV. Tetapi kita akan membahas dari sisi kreasinya dulu bahwa di sini adalah hasil dari daya cipta, hasil dari pikiran. Nah, pertanyaannya bagaimana ngelatih pikiran kita supaya dia bisa mikir mulu nih. Nah, kalau misalnya Coach Doni bisa mikir nih, contoh ya, kalau misalnya namanya berbicara nih Coach. Nah, namanya kalau komunikator atau namanya speaker. Komunikator itu beda ya? Ponsel ya? Oh, iya benar juga ya. Karena sebagai seorang speakerpreneur nih ya, ngomong itu apakah harus ada, dihafal semua Coach? Ya, mungkin dulu waktu belajar awal-awal tentu sangat membantu ketika kita menghafal ya. Atau setelah membaca kita hafalkan, kemudian lama-lama kita menghafal poin-poinnya aja. Tapi ketika kita sudah tahu rumusnya, tekniknya, maka ketika kita menggunakan imajinasi, itu ternyata jauh lebih dahsyat. Karena kalau kita hanya berpikir tentang logikanya saja, kan seperti kata pepatah, logic can bring you to 1, 2, 3. But imagination can bring you to everywhere kan? Oh iya. Jadi betul. Kalau logika ya mungkin batasannya cuma kepada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi kalau kita bicara imajinasi, batasnya apa? Ya tanpa batas. Tanpa batas bisa kemana-mana, unlimited. Jadi sebenarnya yang harus kita tingkatkan itu adalah daya kreasi dan imajinasi kita. Karena kalau kita memiliki kreasi dan daya imajinasi yang tinggi,
maka sebenarnya kita bisa melakukan apa saja. Iya. Apa saja, nggak ada batasnya. Iya. Jadi sebenarnya orang speaker itu sebagai seorang speaker ya, harus kreatif juga ya, Coach? Harus banget. Harus ya. Kalau nggak kreatif, bayangkan ketika dia hanya mengulang-ulang hal yang sama, ya, pembicaraan yang sama, lama-lama orang mau denger nggak? Iya, nggak mau. Bosan ya jadinya ya. Iya, jadi bukan hanya seorang yang namanya pebisnis harus kreatif, harus bisa mempunyai namanya kreasi, tetapi juga bagaimana seorang speaker juga ya. Nah, makanya seorang pengusaha yang sukses pasti pengusaha yang kreatif. Pasti pengusaha yang mempunyai daya imajinasi tinggi. Yang ketika dia katakan ke orang lain belum nyambung, belum nyampe, karena orang yang diajak bicara itu daya imajinasinya berbeda. Iya, kan? Betul. Jadi ya jangan khawatir kalau Anda punya ide, punya imajinasi ingin melakukan sesuatu, ya carilah orang yang tepat untuk berdiskusi. Karena ketika salah orangnya, dia akan mencibir kan, apa sih itu, nggak mungkin kayak gitu, kan? Langsung melempem. Nah, jadi buat diingatkan lagi para pemirsa, yang ini disebut adalah pengusaha. Jadi kalau misalnya Anda bilang bahwa wah saya udah pasti nggak bisa, Anda tidak mengusahakan. Penggak-bisaan itu. Penggak-bisaan. Jadi kalau namanya pengusaha, Anda harus mengusahakan bagaimana caranya supaya bisa. Nah, kaitan misalkan tadi dengan namanya disebut dengan namanya kreasi. Nah, kadang-kadang orang selalu berpikir begini, bahwa pengusaha ini orangnya pasti wah punya akalnya itu 1001 macam. Nah, tetapi akal di sini banyak akal ya. Tetapi jangan selalu dipikir bahwa akal ini adalah untuk menjatuhkan orang lain ya. Akal ini tadi jangan sampai gara-gara ini Coach, saya juga mesti kebenarin ini Coach. Gara-gara tadi kita bilang ada cerita nih tentang tahu busuk, bahwa ada satu orang, wah ini bikin usaha orang lain itu jadi rusak gitu. Jadi Anda kepikiran, oh iya bener juga tuh ya. Kalau misalnya kayak gitu kita bikin aja usaha orang lain jadi bangkrut. Nggak boleh itu ya. Jadi jahat ya. Dia jahat banget. Nah jadi gimana caranya Anda harus terus mengenai bagaimana cara dia bisa berinovasi. Nah cara yang paling mudah kalau misalnya Anda ingin melakukan namanya inovasi adalah berpikir di luar dari kebiasaan. Nah saya punya cara nih Coach ya. Bagaimana caranya kita bisa melakukan namanya kreatif? Jadi Anda harus berpikir bagaimana caranya dulu ya kalau kreatif yang paling Anda tidak suka dulu. Contoh ya, Anda kalau misalnya tadi dari yang soal tahu dulu. Ya, apa yang Anda tidak suka dari namanya tahu? Anda kalau misalnya namanya memakan tahu, makan yang kayak gimana? Makan yang misalnya orang tahu namanya kok tahu digoreng kuning warnanya, betul ya? Kuning. Oh, saya nggak mau tahu itu warnanya coklat gosong. Nah, sebenarnya dari situ kita bisa melahirkan sesuatu ide inovasi yang baru. Berpikir dari di luar dari kebiasaan yang kita tidak inginkan dulu. Kedua, ya kalau misalnya dari tahu tadi ya, yang kita selalu berpikir apa? Bahwa tahu itu harus wangi. Ini nama makanan wangi mengundang selera. Gimana mengundang selera tofu? Dari ujung aja udah kecium. Ya. Aku pikir dulu kita lewat dekat comberan. Iya, betul. Ternyata rame banget itu. Rame dan antri loh. Itu menjadi salah satu makanan ciri khas di Taiwan. Ya. Nah, jadi jangan selalu Anda berpikir segala jenis yang disebut dengan namanya kegagalan akan melahirkan segala jenis bahwa Anda akan menjadi bisnis yang bangkrut. Nah, contoh lagi nih ya, sebelum nanti kita tutup nih ya. Kalau misalnya Anda bisnis, mau contohnya bisnis ayam goreng deh contohnya. Ya, ayam goreng Anda bisnisnya harus yang crunchy, Anda bikinnya jadi melempem, bisa nggak ada terjadi bisnis baru? Bisa, asal Anda bisa namanya kreatif. Nah, pastinya Anda harus terus bersama dengan kami karena kita akan menyambung lagi segala jenis dari strategi-strategi yang bersama dengan saya dan Coach Doni. Maka pastikan terus bersama dengan kami setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, para pemirsa Sitwo TV, kembali lagi bersama dengan kami di dalam program pembahasan peluang di balik kegagalan. Nah, sebelum kita membahas lebih banyak lagi, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk pada kami. Mari kita saksikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Halo Beken, nama saya Indra. Saya mau tanya sama Coach Roni sama Coach Doni, apakah inovasi itu harus menunggu saat yang tepat untuk kita lakukan? Terima kasih. Halo Beken, perkenalkan nama saya Pika. Saya mau tanya sama Coach Doni dan Coach Roni. Bagaimana cara mengubah persepsi ketika hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diinginkan? Terima kasih. Halo Beken, perkenalkan nama saya Wati. Saya mau tanya buat Coach Roni dan Coach Doni.
Apakah ada kriteria lingkungan tertentu untuk menunjang kreativitas dan inovasi? Oke, Coach Doni, tadi kita sudah mendengarkan nih beberapa pendapat dari masyarakat nih ya tentang kreatif dan inovatif tadi ya. Nah, yang pertama nih Coach Doni yang mau kita bahas nih ya, apakah inovasi harus menunggu saat yang tepat untuk kita lakukan? Ya, kalau menunggu saat yang tepat bukan inovasi. Kalau namanya inovasi ada saat yang tepat berarti artinya dia terjadwal dong atau gimana nih Coach? Iya, ya itu bukan inovasi, itu anuvasi. Ya kalau menurut saya inovasi itu saatnya selalu tepat. Kapanpun. Ya, artinya memulai kapan saja silahkan. Ya, yang penting sebenarnya semangatnya jangan takut berinovasi. Ya, jadi tidak tidak usah pikir tentang kapan ya waktu yang tepat. Susah, nanti nggak ada waktu yang tepat. Iya. Ya kan? Iya, masalahnya mulai aja sekarang. Masalahnya kita juga belum tentu tahu bisnis yang tepat itu kapan. Iya. Ya kan, kapan kita bisa masuk ke pasar itu yang tepat kapan gitu kan. Cuma memang ada bisnis itu yang memang itu momentum ya, event ya kan. Iya, betul. Apa sih ibaratnya kalau misalnya dia lagi temanya misalnya acara olahraga, mungkin dia bikin gimmick yang tematik lah ya. Tematik ya, terkait misalnya Asian Games ya kan, bikin mug dengan logo Asian Games ya kan. Nggak mungkin itu kan dia bikin lagi dengan tema yang sama di 3 bulan berikutnya. Iya, tergantung dari event yang mengikuti ya. Tahun baru Imlek misalnya, tahun naga. Ya itu kan pasti semuanya lambangnya naga. Iya. Masa dia pasang yang kucing, kucing aja nggak ada. Kucing gitu nggak kan. ada. Ya, misalnya sio kerbau atau ular ya kan. Sudah lewat masanya. Sudah lewat ya. Kecuali itu ya. Tapi kalau mau inovasi, momentum yang tepat buat berinovasi adalah sekarang. Sekarang ya. Jadi nggak usah dipikirin kapannya, mulai aja. Jadi kalau misalnya Anda mau berinovasi, bahkan kalau misalnya Anda mendengarkan di segmen sebelumnya, inovasi itu lahir karena ketidaksengajaan. Jadi nggak ada saat yang tepat kok. Yang kedua nih, Coach Doni. Tadi udah terjawab ya. Yang kedua, bagaimana cara mengubah persepsi nih, cara pandang ketika hasil tidak sesuai dengan harapan kita. Gimana cara mengubah cara pandangnya nih? Ya, kita simak dari perspektif dulu. Jadi kalau misalnya dari sudut pandang saya dulu ya. Jadi sebelum ke Coach Doni ya. Jadi kalau misalnya menurut saya nih Coach Doni ya, kalau namanya kita menghadapi sesuatu namanya kegagalan inovasi. Namanya inovasi, sesuatu yang baru. Anda masih ingat nggak namanya Thomas Alva Edison? Setelah yang keberapa dia baru bisa menciptakan namanya lampu. Dan Thomas Alva Edison yang bagusnya adalah dia tidak pernah bilang bahwa dia itu gagal. Dia menemukan cara-cara lainnya untuk tidak terjadi namanya lampu. Itu cara berpikir yang berbeda. Jadi bagaimana kita mengubah namanya persepsi mulai dulu dari pola pikirnya ya, tidak sesuai dengan namanya yang diharapkan. Cara kita memandang, misalkan contoh yang tadi ya, yang kita sebut misalkan tadi yang tahu bau ya kalau misalnya tadi ya, tahu bau kan, tofu bau ya kan. Jadi bagaimana Anda mengubah persepsi soal baunya? Bau ini artinya marketing kita nih Coach. Ya, orang kalau misalnya namanya wangi, wah itu belum tentu kecium sampai jaraknya kayak gimana. Tapi kalau bau, wah kecium sampai kemana-mana aja. Saya juga heran, kenapa kalau bau itu ya ini negatif ya? Iya. Baunya kemana-mana. Iya, betul. Kalau wangi kayaknya sekitar situ doang. Cuma sekitar, dan itu jadi promosi kan. Nah, itu jadi kita harus berpikir di luar daripada persepsi pada umumnya. Jadi kalau misalnya kita mau bilang, wah mau melakukan nama inovasi, apa yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Jangan Anda menganggap namanya suatu kegagalan. Ayam harus bisa dibilang crunchy. Siapa bilang? Ada kok ayam tim. Enggak. Ya kan? Malah dia harus yang lembek. Coba ayam tim itu keras. Namanya nggak jadi tuh timan. Betul nggak? Jadi bagaimana kita bisa berpikir di luar daripada namanya kebiasaan. Nah, bagaimana cara mengubah persepsinya? Dimulai dari kita memandang harus ada segi positifnya. Ya, kita harus memandang positif dulu. Nah, yang ketiga nih Coach, ya. Apakah ada kriteria lingkungan tertentu? Maksudnya orang-orang di sekitarnya atau mungkin juga tempatnya harus khusus nih Coach. Mungkin tempatnya memang yang harus ada dibikin mungkin ya. Di situ harus ada embel-embel tertentu. Makin berasa mistis tuh ya. Atau mungkin lingkungan orang-orangnya untuk menunjang kreativitas dan inovasi.
Oh iya, kalau lingkungannya itu kemudian terlalu kaku dan tidak menghargai perbedaan, tidak menghargai sebuah ide, nggak bakalan. Nggak bakal ya? Tahu kantor Google kayak apa kan? Wah, nyaman kerja. Coach. Iya kan? Iya. Ya gak usah Google lah, banyak kantor-kantor lain kemudian yang di bidang industri kreatif dia meniru konsep seperti itu. Jadi bekerja kan tidak harus di meja ya. Betul. Kadang dia sambil duduk di kursi goyang, di taman. Ya kursi kan? goyang kayak ngerasa udah tua tuh. Ya, artinya lama-lama tidur ya kan? Iya. Karena dia lebih kreatif kalau dia tidur. Betul. Karena dia mimpi setelah itu. Jadi menurut saya lingkungan itu sangat berpengaruh. Iya. Jadi kalau Anda ingin menjadi orang kreatif, pilihlah lingkungan yang mendorong, yang kemudian mendukung Anda, memberi ruang bagi lahirnya kreativitas. Itu secara dari fisiknya aja, Coach? Maksudnya tempat fisik, oh, jadi apalagi nih? Suasana kerja, kemudian komunikasinya seperti komunikasi, apa. Iya. Banyak tempat yang sebenarnya menarik ya, bagus ya. Tapi kulturnya ya kaku, pimpinannya juga nggak memberi ruang bagi kreativitas. Pokoknya kalau rapat itu harus begini. Iya, apalagi kalau atasannya bilang pokoknya. Wah, selesai. Ya kan? Ya, nggak cocok lah kalau orang kreatif. Makanya orang kreatif itu nggak bisa disuruh kerja dan diatur cara bekerjanya seperti apa. Wah, seenaknya dewek dong kalau bisa kayak gitu. Tapi beda. Kita hanya memberi ruang. Oke. Ya, bro, tolong nanti apa istilahnya desainnya paling lambat tanggal 30 ya. Oh. Nah, mau dia kerja sambil telentang, sambil tiduran, sambil di kamar. Iya. Mau dia kerja di kafe, di dapur ya kan. Terserah. Ya, kadang-kadang kan orang yang punya sense of art tinggi, ya kan, kreativitas tinggi itu kan dia membutuhkan sebuah suasana yang apa istilahnya tidak terintimidasi. Iya. Kan? Nah, biar pikiran itu bebas untuk bisa itu ya. Ya, makanya kalau di industri orang desain sama orang marketing kan suka berantem. Di TV gitu kan, orang sales sama orang produksi suka gitu kan. Iya. Ibaratnya orang produksi itu kan senimannya, betul. chefnya. Ya, orang sales kan yang jualan gitu kan. Iya. Ini ayo dong cepet deadline ini kan kita harus tayang gitu betul. Kan. Sementara ya editornya mungkin sebat dulu. Ya kan? Tapi tenang aja, pokoknya sejam sebelum on air pasti jadi. Iya. Kita kasih ruang yang mendukung cara dia bekerja sesuai dengan bentuk kreativitas dia. Wis, mantap. Nah, tetapi kalau misalnya dari komunikasi sendiri, orang kreatif tuh ada nggak sih ciri-cirinya? Oh, ada. Dan itu bisa dilihat dan bisa dirasakan. Wah, sudah disiapkan nih ya. Kasih nih, ya kan? Resepnya. Strateginya. Oke. Ya kan? Gimana tuh, Coach? Dalam beraktivitas nih, pemirsa sehari-hari, baik secara personal ataupun di korporasi atau di komunitas, ya. Jadilah orang yang memiliki kemampuan komunikasi kreatif. Ya, komunikasi saya tidak cukup, tapi komunikasi kreatif itu ada hal-hal yang bisa Anda lakukan. Kayak gimana yang pertama, kalau dia berkomunikasi pasti antusias. Ya, antusiasme itu sulit dibangun ya kalau dia tidak punya pikiran yang kreatif dan positif. Iya. Jadi cara dia berbicara, berkomunikasi itu sangat hidup. Iya. Ya, jadi yang pertama, komunikasi kreatif itu cara berbicaranya, cara berkomunikasinya antusias dan live. Oh, oke. Ya, bukan artinya kalau pas waktu dia harus ya komunikasi kreatif dibilang sebentar ya, saya baru mendapatkan penerawangan, bukan ya? Itu di dunia yang berbeda. Kreatif juga itu, Coach. Kreatif juga. Karena memang kreativitas tiap orang berbeda-beda. Iya. Makanya jangan pernah marahin anak Anda, putra-putri Anda kalau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan. Sebenarnya anak itu kreatif, cuma menurut caranya sendiri-sendiri. Iya. Ya tembok dicoret-coret gitu kan. Saya pagi suruh tukang cat, tolong dicat ya. Ini mau ada kumpul keluarga minggu depan gitu kan. Ya, siang saya pulang mampir makan siang di rumah, belum kering udah ada gambar anak-anak di situ. Ya jangan marah, tapi berikan ruang untuk dia banyak gambar, tapi jangan di sini ya. Nih, dipindahkan tempatnya. Diberikan apa namanya? Papan, ya kan, sama apa itu sketsa gitu kan. Apa yang terjadi besoknya? Dia tetap nyoret tembok. Oke, ya, biarin aja, ya kan? Itu yang pertama ya tadi ya. Yang kedua, fokus pada ide. Orang-orang kreatif fokus pada ide dan bagaimana mewujudkan ide itu. Bukan pada masalahnya. Nah, kalau orang kreatif itu selalu melihat banyak peluang. Orang kreatif itu kalau satu pintu tertutup ada pintu yang lain. Orang kreatif itu kalau pintu tertutup ada jendela. Orang kreatif itu kalau pintu jendela tertutup, tenang, ada lubang angin. Fokus terhadap ide ya. Fokus pada ide. Oke. Yang ketiga,
berkumpul dengan pemenang. Gampang kita bukan berkumpul dengan orang-orang soleh, beda ya? Oh itu juga, orang soleh, orang baik, ya kan? Para pemenang, ya kan, pasti positif. Dan pemenang itu kan pasti tidak langsung jadi pemenang dong. Tapi pemenang bisa ngeluh nggak sih sebenarnya? Oh bisa, cuma mengeluhnya itu tidak banyak. Mengeluhnya itu adalah gimana ya, kok gua belum berhasil, apa yang salah? Saya evaluasi dan saya mulai lagi. Dan nggak diumbar kemana-mana ya? Enggak, baru gagal satu kali, upload media sosial, nangis, ya kan, hits gitu kan, nggak main kayak begitu. Ya? Dan yang keempat, komunikasi orang kreatif itu adalah dia memilih kata-kata. Oh, maksudnya dia harus pakai ada bukunya dulu? Enggak dong, ya kalau dicatat nggak apa-apa, tapi gini loh, nggak asal ngejeplak, nggak asal ngomong. Ya, makanya orang kreatif itu banyak cara untuk menciptakan karya. Dari kata-katanya saja, dia pilih kata-kata yang tepat, kata-kata yang kreatif. Contoh, memikirkan sebuah nama produk. Ya kan? Itu perlu orang kreatif. Makanya dia memilih. Setiap kata itu ada maknanya. Bahkan mungkin ada yang tersirat, ya kan? Jadi nggak asal-asalan ya? Nggak asal. Nah, karena itu latihlah diri Anda, pemirsa, untuk menjadi seorang pebisnis, pelaku usaha yang memiliki kemampuan komunikasi kreatif dengan 4 cara tadi. Wah, itu dari strategi komunikasinya. Pasti masih ada banyak tips-tips bisnis lainnya, maka pastikan Anda selalu bersama dengan kami setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, pemirsa Sinpo, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Bagaimana kita peluang di balik kegagalan. Wah, jadi susah tuh nyebutnya ya. Peluang di balik kegagalan. Nah, ada satu hal yang di sini nanti saya mau bahas, yaitu bagaimana caranya kita mengubah namanya kegagalan bisa menjadi namanya peluang. Nah, yang pertama ya, kalau misalnya saya bahas dulu sebentar ya tentang namanya kegagalan. Orang kebanyakan memikirkan namanya kegagalan itu adalah sebagai salah satu bentuk final, Coach. Jadi kalau dibilang namanya udah final, itu kalau di dalam namanya penyakit, itu udah terminal di paling ujung. Oh ya, udah tinggal tunggu saatnya. Tinggal tunggu saatnya, udah check out tuh, habis tuh. Jadi maka kalau dia gagal, dia merasa udah dunia berakhir gitu ya. Iya, nah inilah yang menyebabkan ada beberapa orang yang gagal baru satu kali aja, sudah dianggap terminal, akhirnya jadi down, akhirnya dia nggak mau lagi tuh. Mau ngembangin lagi, mikirin lagi bisnis utamanya aja udah nggak selera lagi. Nah ini kan akan menjadi sesuatu yang namanya masalah. Nah kita butuh nih, namanya Coach Doni, bagaimana dia harus bisa memotivasi dirinya, terutama misalkan dari kata-kata secara intrapersonal. Silakan. Wah, ini karena bidangnya komunikasi, maka tentu kutipan atau quotes-nya di bidang komunikasi. Wah, bisa pas ya? Iya, kan ada rundown. Jadi quotes hari ini buat Anda pemirsa adalah, kata-kata memiliki kekuatan yang bukan saja mampu mengubah hidup seseorang, namun juga bisa mampu mengubah sebuah bangsa. Bayangkan, kalau Anda percaya bahwa kata-kata memiliki kekuatan, maka Anda pasti memiliki kemampuan untuk mengubah diri Anda sendiri dengan kata-kata. Selain itu, Anda juga mampu mengubah orang lain dengan kata-kata. Maksudnya ini apakah kata-kata seperti kayak magic atau kayak gimana? Kata-kata memiliki magicnya sendiri. Contoh, ya, kata-kata afirmasi itu bisa mengubah mindset orang, keyakinan orang, sehingga dia bisa meraih sebuah kesuksesan. Itu sudah sering kita bahas. Yang kedua, kata-kata bisa mengubah orang lain. Contoh, Anda suka dengan seseorang, wanita idaman Anda, dengan kata-kata Anda rayu, Anda yakinkan dia biar dia menerima cinta Anda, berubah dia. Yang tadinya benci mungkin tidak suka menjadi suka. Kata-kata, bahkan kata-kata bisa mengubah sebuah bangsa yang tadinya bangsa terjajah, dengan kata-kata Insinyur Soekarno mengajak orang untuk bangkit, berjuang dan merdeka. Bayangkan, apalagi dalam berusaha dan berbisnis, ketika Anda memimpin sebuah perusahaan, memimpin sebuah bisnis, ubah kata-kata Anda. Jadikan kata-kata itu kata-kata yang kreatif. Sehingga memberikan ruang bagi orang untuk terpacu, terpancing untuk melahirkan karya-karya. Kalau Anda kreatif, staf Anda, tim Anda, karyawan Anda kreatif, yang untung siapa?
Ya, Yang pasti kita semua. perusahaan kan Betul, pasti produktivitasnya meningkat, ya. income-nya nambah, semua gitu kan. pokoknya naik ya. Semua kesejahteraan juga pasti akan semakin bertambah. Nah, itu quotes hari ini dari saya. Wah, luar biasa, Mbah Doni ya jadinya. Kalau Mbah kesannya udah harus di gunung dong. Nah, ini kaitannya juga dengan namanya kata-kata nih, Coach. Makanya dibilang tadi namanya Mbah Doni. Nah, kenapa? Kalau misalnya mungkin ya di sini saya tidak ingin membahas soal masalah pembacaan soal mantra. Tetapi ada guru saya nih, Coach. Guru saya ini dia meneliti soal namanya mantra-mantra yang ada di Indonesia. Yaitu adalah mantra, misalnya mantra pengasihan, mantra untuk bisa kekuatan, kekebalan, dan lain-lainnya. Kan? Itu semua namanya mantra adalah kata-kata. Iya, kata-kata yang kemudian diberikan energi itu bisa jadi magic. Betul, betul. Nah, ternyata katanya ya, dari kata-kata tersebut adalah kata yang namanya mantra. Kalau Anda lihat, mantra itu tidak pernah berubah. Pasti semua akan ada template-nya dan tidak pernah berubah turun-temurun dari leluhur sampai dengan cucu yang paling terakhirnya. Ya, karena artinya apa? Jadi kata-kata ini adalah kata-kata pilihan nih, Coach. Nah, sudah diseleksi yang membuat orang itu menjadi yakin dengan kata-katanya. Apalagi dengan penyebutan kata-kata itu sendiri bukanlah bentuk afirmasi, tapi dia sebut ini adalah mantra gaib. Nah, itu sendiri sudah mempunyai pengertian yang berbeda. Nah, berikutnya yang saya ingin katakan juga adalah dari kata-kata disebut namanya afirmasi. Afirmasi kata-katanya, kata dasarnya adalah dari kata firm. Ya, menegaskan, menekankan di sana. Jadi kalau Anda membuat satu kata-kata tidak bisa menekankan, maka itu bukanlah suatu afirmasi. Kenapa orang gagal di dalam namanya afirmasi? Karena selain dari kata-katanya, dia tidak firm dengan kata-kata yang diucapkan. Jadi tidak sinkron. Kalau misalnya kita di dalam bahasa motivasi disebut dengan namanya kongruen, Coach. Ya, antara kata-kata diucapkan dengan apa yang diyakininya tidak kongruen. Maka tidak akan pernah namanya terjadi. Saya jadi orang kaya, saya akan menjadi orang kaya. Tapi hatinya, ya model kayak begini jadi jadi orang kaya. Wah, udah Coach gagal itu. Ya, jadi afirmasi harus tergantung juga. Nah, saya tidak mau kalah dengan Coach Doni. Sudah ada kutipan dari saya sendiri di sini ya. Yaitu adalah kreativitas yang terlatih dapat mengubah kegagalan menjadi kesempatan. Kreativitas yang terlatih. Nah, saya ingin bercerita juga nih, Coach, tentang satu. Kalau tadi saya udah cerita tentang namanya chow tofu. Kali ini saya bercerita tentang namanya lem. Lem. Nah, kalau yang Anda tahu lem itu kayak gimana sih? Anda bayangin? Ya, lengket. Bahkan ada juga, ada juga lem yang bahkan tangan kita pun nggak bisa dibuka lagi. Ya kan, sampai mesti dikasih kayak thinner, Coach ya. Jadi dikasih kayak thinner supaya apa? Supaya dia tidak lengket lagi. Ada bahkan yang kasih bensin tuh, Coach. Supaya bisa tidak lengket lagi, tinggal dikasih api doang aja tuh, selesai tuh. Jadi kalau mau memisahkan hubungan orang, kasih bensin ya. Waduh, bahaya ini. Itu lem. Iya, itu lem. Nah, ada satu perusahaan lem terkemuka di luar sana. Mereka ingin membuat satu kemasan lem yang kuat lagi. Mereka udah bagus nih lemnya. Mereka ingin coba inovasi, ada R&D-nya. Biasa deh, kalau kita melihat perusahaan di luar negeri, ada research and development. Oh, saya pikir Roni and Doni. Oh iya, sama ya. Iya, mirip ya. Jadi, dia melakukan satu riset baru lagi walaupun sudah laku ya. Jadi riset bagaimana dia menemukan yang lebih murah lagi harga produksinya tetapi juga cukup lengket. Akhirnya setelah dicoba dia menemukan pas waktu lagi di situ, wah, dia coba nggak nempel-nempel, Coach. Iya kan? Sampai akhirnya kayak gimana? Kepala produksi bilang, "Gimana kita mau produksi ini nggak bisa. Nempel juga nggak bisa." Nempel sih kali ya, tapi nggak kuat nempel, kali ya. tapi akhirnya bisa dicopot dengan gampang. Kan di tesnya mesti dicopot itu, Coach. Ya, setelah dicopot, wah ini kok gampang banget. Wah ini kayaknya produknya nggak bakal laku. Akhirnya setelah dari situ kita ngumpul, meeting bareng, meeting produksi, tim marketing, dan lain-lainnya. Waktu itu di WA doang aja. Nah, akhirnya mereka bilang apa? Kita coba di pasar. Ini kayaknya kita bisa juga deh. Kita kan sering meeting nih, Coach ya. Kita nempel-nempel kan biasanya kita cuma pakai apa sih? Di papan tulis pakai apa biasanya? Kalau nggak di papan, ada papan yang waktu itu pakai gabus terus. Oh iya. Iya, pakai apa? Colok kan? Colok, iya. Wah, ini kalau kita tempel mungkin bisa nih pakai kertas nih. Kita tempel bisa diambil lagi.
akhirnya lahirlah produk yang disebut dengan namanya sticky notes. Ini bukan sticky rice ya. Bukan juga sticky mouse ya. Iya. Oh, itu Mickey. Beda jauh itu. Iya. Jadi waktu itu lahirlah produk dengan namanya sticky notes yang akhirnya diperkenalkan bahwa ini adalah untuk orang-orang ketika untuk meeting. Bisa juga untuk bagian produksi, untuk proses. Yang ketika itu bisa dipindah-pindah. Nah, ini juga bisa mengubah persepsi dari yang namanya kegagalan itu. Bagaimana kegagalan bisa menjadi suatu produk yang akhirnya bisa namanya laku. Nah, kalau misalnya Anda pengen kreatif, maka pertama ada Anda lakukan melatihnya. Bukan hanya Anda sudah berubah pola pikirnya, tapi Anda latih terus-menerus. Supaya bisa apa Anda latih terus-menerus? Supaya tadi yang sudah Anda buat, Anda sudah bisa mengembangkannya, Anda sudah bisa kreatif, akhirnya menjadi suatu pola pikir yang terus dipikirkan lagi, apalagi nih selain itu. Nah, sekarang Coach Doni saya tanya nih, Coach Doni ya. Kita akan menantang kreativitas dari Coach Doni. Woi, mengerikan ya segmennya. Nah, gimana cara sticky notes supaya bisa lebih laris lagi? Kreativitas apa yang bisa kita tingkatkan dari tadi tuh? Sticky notes tadi. Oh, ini suruh saya mikir nih. Iya, kira-kira apa lagi? Sticky notes. Ayo, yang dipikirkan. Ayo, sederhana aja. Sticky notes itu kan dari kertas, betul nggak? Kertas apa yang bisa kita lakukan terhadap namanya kertas? Kalau yang misalnya Coach Doni tahu, sticky notes itu warnanya apa? Kuning ya. Kuning, betul ya. Nah, kalau misalnya Anda melihat, sticky notes yang ada sekarang di pasaran tidak hanya warnanya kuning. Nah, ada biru, ada putih, dan ada macam-macam. Tujuannya buat apa? Ketika mereka menggunakan untuk event, mereka bisa membagi kelompok-kelompok, dan dia tahu kelompok mana dengan menggunakan apa? Sticky notes warna yang berbeda. Apalagi, wah ini menantang banget, biar bisa mikir ya. Ukuran ya. Ada sticky notes yang biasanya kita tahu kan modelnya bujur, sangkar. Sekarang sticky notes sudah ada untuk ukurannya persegi panjang. Yang lebih besar ya. Jadi tujuan buat apa? Ketika orang harus menuliskan dalam bentuk kalimat. Digunakan untuk apa? Untuk apa nih? Ketika di dalam namanya pelatihan. Wow, karena saya eventnya pelatihan ya. Jadi saya tahu banget penggunaan untuk apa? Testimoni. Dia taruh tempel-tempel testimoni kan nggak mungkin poin-poin itu kan. Dia tulis, dia tempel. Wah, itu akan menjadi sesuatu kumpulan testimoni lagi. Nah, berikutnya apa lagi coach yang bisa kita lakukan namanya kertas. Nah, tahu dong yang dulu misalkan contoh surat-surat yang zaman-zaman dulu kan belum ada namanya WhatsApp, belum ada namanya BlackBerry, ketika mengirimkan sesuatu kepada pasangannya melalui dari apa? Surat. Apa yang dilakukan terhadap surat? Diamplopin. Nah, apa yang terjadi sama surat itu sendiri? Bukan, dari kertasnya sendiri. Wah, ada wangi-wangiannya. Aroma. Kalau zaman dulu nggak pakai aroma, disemprot parfum. Oh gitu? Iya. Kan bukannya jadi warnanya jadi berubah tuh. Ya, jangan terlalu dekat. Oh, oke. Ada tekniknya. Oh, ketahuan. Zaman saya gitu. Oh, ketahuan zamannya ya. Nah, jadi para pemirsa Sinpo TV, apapun yang kita lakukan, itu bisa kita dengan melatih pikiran kita. Nah, salah satu waktu itu ini saya juga ikut ini ya, Coach Doni ya. Waktu itu di dalam satu segmen podcast ya, ada salah satu komedian ya, waktu itu berbicara, gimana abang bisa jadi lucu kayak begini, katanya. Orang pikir, apakah itu natural? Enggak ternyata. Gimana caranya? Dia latih loh. Gimana cara? Setiap hari, dia harus ada satu objek yang di depannya dia. Dia bikin ini objek harus bisa jadi lucu, gimana kata-katanya. Ya kan? Apa yang lucu dari objek ini? Dia latih, maka tidak heran ketika misalnya sudah sampai berapa lama, orang ini tidak pernah kehabisan ide dari caranya dia mengubah satu objek yang di depannya dia menjadi objek yang lucu. Karena terlatih. Nah, makanya kalau misalnya Anda pengen jadi orang yang kreatif, dilatih untuk kreativitas. Pengen tahu tips-tips yang lainnya? Maka pastikan Anda jangan kemana-mana. Terus bersama dengan kami di dalam program Beken setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa Sinpo TV, kembali lagi bersama dengan kami tetap di dalam pembahasan peluang di balik kegagalan. Nah, kali ini adalah segmen yang pasti ditunggu-tunggu adalah segmen tips. Nah, untuk yang tadi nggak ditunggu dong.
Kalau yang ini lebih ditunggu lagi closing. karena mau closing. Nah, pastinya kalau misalnya udah tahu nih namanya kegagalan kayak gimana, cara melatih kreativitas kayak gimana. Nah, ada nggak tips-tips untuk implementasinya? Jangan cuma sekedar asal tahu tapi tidak tahu cara implementasi. Penting gimana diterapkannya. Betul, makanya saya sudah siapkan tips-tipsnya nih. Yang pertama. Wah, selalu ada nilai positif atas apa yang terjadi. Apapun kesalahannya, apapun kegagalannya. Seandainya Anda punya usaha, contoh ya, Anda punya usaha travel. Wah, saya pergi ke, misalkan contoh saya travelnya ke daerah Timur Tengah. Nggak berhasil kok, cuma dikit. Gagal? Enggak. Lihat dulu apa yang positif di situ. Kenapa dia bisa gagal? Oh, ternyata promosi kurang. Nah, gimana caranya promosi kurang? Gimana ya kita olah-olah lagi supaya bisa menjadi sesuatu yang baru. Bisa jadi bisnis yang baru. Bisa juga nanti akhirnya peluang untuk membantu orang-orang yang pernah gagal di dalam melakukan namanya desain komunikasi. Nah, itu yang pertama. Selalu memandang namanya positif. Yang kedua, jangan pernah kita mengurung atau mengkungkung pikiran kita. Bebaskan pikiran kita. Karena apapun yang ada di sini bisa menjadi namanya peluang. Nah, contoh di depan kita sudah ada gelas, jadi peluang, ya. Sudah ada namanya meja, jadi peluang. Sudah ada jas, bisa jadi peluang. Semua bisa jadi namanya peluang. Jangan Anda selalu berpikir, oh peluang, misalkan segmen podcast peluangnya adalah intisari dari permasalahannya, intisari dari pembicaraannya. Enggak, segala jenis yang ada di sana bisa menjadi peluang. Maka bebaskan pikiran Anda. Nah, berikutnya, ya. Latih otot kreativitas. Otot kreativitas kayak gimana? Iya, latih otot pikiran kita. Betul, ke gym. Tapi yang nge-gym otaknya doang. Nah, jadi kayak gimana? Otak kita ini, Coach, katanya ya, tidak berhubungan secara langsung linear dengan umur. Oh iya. Ya, jadi orang yang sudah tua bisa jadi usia otaknya malah lebih muda. Ya. Nah, jadi jangan Anda berpikir, wah, orang udah tua, maklum udah tua. Ya, salah ya. Salah ya. Justru semakin Anda tidak menggunakannya jadi makin tua. Jadi otak itu tergantung melatih atau tidaknya ya. Betul. Tua, kalau sering dilatih ya oke. Betul. Ya. Nah, ini saya juga pengen untuk mengedukasi masyarakat di Indonesia tentang yang disebut dengan namanya plastisitas otak. Nah, jadi maksudnya kayak gimana nih? Kalau misalnya orang sering bilang begini nih, Coach. Kalau namanya orang makin tua, makin sedikit daya ingatnya. Ya kan? Itu menyebalkan banget kan? Apalagi iya, menyebalkan. Apalagi orang kalau udah mulai makin senior tuh ya. Iya, nah, lihat gue. Nah, jadi sebenarnya otak itu kapasitasnya tidak terbatas. Kalau misalnya kita mengukur dari server, wah itu ukurannya satu ruangan besar pun tidak cukup. Jadi sebenarnya jadi otak kita tuh luar biasa daya tampungnya. Jangan meremehkan itu. Jadi semakin kita latih, otak kita semakin kuat untuk melatihnya. Ya, jadi kalau misalnya Anda semakin sering melatihnya, maka semakin hebat daya kapasitas otak. Makanya kalau orang-orang yang sudah senior, tidak ada pekerjaan lagi, disuruh ngapain? Isi teka-teki, silang. Ya, jadi selalu latih otot kreativitas. Sama tadi ketika saya berbicara, ada salah satu komedian di Indonesia selalu melatih kreativitasnya dia. Maka dia akan selalu menjadi orang yang hebat ya. Keempat, terakhir ya. Buat namanya suatu rencana tindak lanjutnya. Tapi tindak lanjutnya adalah sesuatu tindak lanjut yang terukur. Jangan Anda selalu membuat, oke saya akan buat A, B, C, D, dan E. Gitu. Banyak nih Coach Doni kalau misalnya di perusahaan ya, buat action plan. Keren-keren Coach. Kalau bikin action plan, ya. Wah keren. Saya tanya, betul. Kapan mau dilakukan? Nah giliran timing nih Coach. Tergantung nih Coach. Katanya. Wah, ini yang menjadi masalah. Sehingga apa yang bisa terjadi di sana tidak terlaksana seluruh strategi yang sudah pengen diterapkan. Itu Coach. Itu kalau dari saya. Gimana dari Coach Doni? Oke. Kalau dari sudut pandang saya, ada tips komunikasinya juga. Ya, gimana? Nah, yang pertama, be a good listener. Ya. Ya, jadi pendengar yang baik. Oke. Jangan anggap enteng loh menjadi pendengar itu. Sulit. Sulit ya. Sulit jadi pendengar. Oke. Jadi sama seperti Coach Roni tadi, bisa dilatih. Oh, oke. Ya, bukan cuma kreativitas, bukan cuma
ototnya otak, ya kan, yang bisa dilatih, tapi menjadi pendengar pun harus dilatih. Bisa dilatih. Ya, jadi konsisten ya, latihan. Cara konkretnya apa ya? Coba jadwalkan diri Anda, misalnya dalam sebuah forum atau dalam aktivitas sehari-hari, lebih banyak dengernya. Ya kan, daripada ngomongnya. Ya, itu cara melatihnya ya. Melatihnya. Ya, menahan ngomong tuh kadang-kadang lebih sulit daripada melatih ngomong ya. Betul, tapi buat bapak-bapak gampang. Sampai rumah pasti langsung ya? jadi pendiam. Oke. Tiba-tiba ngomong istrinya. Ya, nggak berani ya. Apalagi curhat secara bermartabat ya. Iya. Yang kedua, kesannya edukatif banget ya. Iya, tapi benar lah, ini kan mengedukasi publik ya. Iya. Jadi yang kedua adalah seleksi kata-kata. Oke. Orang kreatif itu pasti memilih kata-kata yang dia ucapkan. Oke. Kenapa begitu? Kalau asal ngomong nggak perlu mikir. Iya. Kalau dia menyeleksi, dia perlu mikir kan. Makanya dia dilatih, ditantang untuk selalu kreatif memilih, memilah kata. Memilih dan memilah ya. Iya dong. Oke. Ya kan. Jadi dia harus, saya mau ngomong apa nih? Termasuk ketika ingin menyampaikan sebuah pendapat yang mungkin dalam aspek dia nggak enakan, dia memilih kata-kata yang lebih nyaman gitu kan. Nah itu hanya orang kreatif itu. Kalau tidak dilatih, dia tidak akan cepat menciptakan kata-kata. Ya kan? Makanya tetap sama seperti tadi kata Coach Roni juga, bisa dilatih. Dan yang ketiga, yang terakhir ya, ulangi kata-kata positif. Ya, jadi pilihlah kata-katamu, lalu terapkan dan ulang-ulangi. Ulangi sampai Anda yakini itu. Nah, kalau sudah diyakini seperti yang sering saya katakan bahwa lama-lama akan terbiasa dan menjadi sebuah sikap dan karakter. Luar biasa. Walaupun sebenarnya ada pengulangan, ada waktunya ya. Betul, berapa lama untuk bisa menjadi namanya karakter. Ya, kan? Nggak kerasa ya kalau misalnya kita ngomong seperti kayak gini, pastinya banyak bahan pembicaraan, banyak diskusi, pastinya akan menjadi lebih panjang. Nah, habis ceritanya. Kok ini udah habis Coach Doni? Tapi episode berikut masih ketemu dong. Episode berikut masih ada ketemu. Jangan lupa saksikan terus program Beken. Ini adalah program yang akan membahas seluruh strategi bisnis. Dan juga pastinya juga komunikasi baik untuk pengusaha yang baru, pengusaha yang berkembang, dan juga pengusaha yang usahanya juga sudah maju juga bisa. Nah, saya berterima kasih kepada Coach Doni yang telah bersama-sama dengan saya ya di dalam acara Beken. Terus nanti menginspirasi lewat program Beken ya Coach ya. Saya juga atas nama seluruh kru yang bertugas di sini mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa Sinpo TV. Kita bertemu lagi di dalam program berikutnya, maka tetap saksikan terus Beken, program bisnis elit dan keren. Dadah.